Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Surveillance Epidemiologi Kesehatan Masyarakat, di mana hari ini kita bertemu pada pertemuan kedua untuk mata kuliah tersebut, yang sebelumnya sudah membahas tentang konsep dasar epidemiologi pada pertemuan pertama kemarin. Pada hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu membahas tentang ukuran dalam epidemiologi. Materi ini adalah bagian penting dari dasar epidemiologi karena memberikan alat untuk memahami dan mengukur kondisi kesehatan masyarakat. Melalui ukuran epidemiologi, kita dapat menganalisis berbagai masalah kesehatan seperti morbiditas atau angka kesakitan, mortalitas atau angka kematian, serta menggunakannya untuk menentukan prioritas dalam intervensi. Dewasa ini di seluruh dunia mulai muncul eh, kepedulian terhadap ukuran dalam kesehatan masyarakat yang mencakup penggunaan bidang epidemiologi dalam penelusuran penyakit dan mengkaji sebuah data populasi. Penelusuran terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi status kesehatan penduduk paling baik dilakukan dengan menggunakan ukuran dengan statistik dan distandarisasi, yang hasilnya kemudian juga disajikan dalam bentuk distandarisasi atau dalam bentuk statistik. Diawali dulu dengan pengertian dari ukuran. Ukuran masalah kesehatan ini sangat penting dalam epidemiologi, yaitu suatu ukuran yang digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat di epidemiologi karena dia adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit pada populasi. Ukuran epidemiologi ini digunakan untuk memberikan gambaran kondisi kesehatan masyarakat secara kuantitatif atau berdasarkan hasil statistik. Mengapa ini penting? Karena yang pertama untuk mengukur beban penyakit yang ada dalam masyarakat. Yang kedua sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Dan yang ketiga untuk membandingkan kondisi kesehatan antara waktu, wilayah, dan juga kelompok populasi, di mana cara mengukur frekuensi masalah kesehatan dapat digunakan dalam epidemiologi sangat beraneka ragam. Dia tergantung dari macam masalah kesehatan yang diukur dan diteliti. Secara umum, ukuran dalam epidemiologi dapat dibedakan atas eh, angka kesakitan per morbiditas atau yang bisa disebut dengan morbiditas atau ukuran angka kematian atau yang disebut sebagai mortalitas. Nanti kita akan lihat rumus dari bagaimana cara mengukur morbiditas atau kesakitan dari wilayah tertentu. Diawali dulu dengan morbiditas. Morbiditas di sini mencerminkan derajat kesakitan dalam populasi. Eh, Dia memiliki dua ukuran. Yang pertama disebut sebagai insidensi dan juga prevalensi. Kita baca dulu di sini pengertiannya. eh, Morbiditas ini adalah setiap gangguan fungsi maupun struktur tubuh yang dianggap sebagai penyakit, baik itu sakit, penyakit, cedera maupun gangguan eh, dan semua sakitan. Semuanya dikategorikan dalam istilah tunggal morbiditas. Merupakan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi. Juga merupakan suatu penyimpangan dari status kesehatan dan sejahtera atau keberadaan kondisi sakit. Morbiditas juga mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang beresiko. Di dalam epidemiologi, ukuran utama morbiditas adalah angka insidensi dan juga prevalensi, dan berbagai ukuran turunan dari kedua indikator tersebut. Setiap kejadian penyakit, kondisi, gangguan, atau kesakitan dapat diukur dengan angka insidensi dan juga angka prevalensi. Nah, kita lihat dulu yang namanya insidensi adalah jumlah kasus baru penyakit yang muncul dalam periode tertentu
pada populasi yang beresiko. Di mana cara menghitung accident rate adalah insiden itu sama dengan jumlah kasus baru per populasi beresiko dikalikan dengan K. Di mana yang dimaksud dengan K di situ adalah angka konstanta atau persentasenya. Kita baca dulu. Insidensi di sini untuk dapat menghitung angka insidensi suatu penyakit sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu tentang data tentang jumlah penderita baru dan juga jumlah penduduk yang ada di sekitar yang mungkin terkena penyakit baru atau population at risk. Pada contohnya sendiri, jika ada 50 kasus baru penyakit X dalam populasi 1.000 orang, maka cara menghitungnya adalah 50 per 1.000 dikali dengan 100. Jadi kita bisa eh, memberikan angka insidensi tersebut adalah sebesar 5%. Nah, jadi jika kasus barunya 50, sedangkan population at risk atau populasi yang berisikonya adalah 1.000, ada 1.000 penduduk di sana yang memiliki risiko, maka jumlah atau angka insidensinya adalah 5%. Contohlah penyakit ini adalah penyakit menular seperti DBD. Misalnya. Bila ada 1.000 penduduk, ternyata ada 50 orang dengan penyakit DBD, maka kejadian atau angka insidensinya adalah 5%. Manfaat dari insidensi rate ini adalah untuk mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi, mengetahui resiko untuk terkena masalah kesehatan yang dihadapi, dan juga mengetahui beban yang harus diselenggarakan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Semakin tinggi angka insidensinya, maka semakin prioritas juga permasalahan ini untuk ditangani atau segera secepatnya ditindaklanjuti. Nah, ini adalah attack rate. Secondary attack rate. Pada dasarnya attack rate dan secondary attack rate itu sama rumusnya dengan insidensi tadi. Selanjutnya ada prevalensi. Di sini adalah mencangkup semua kasus baik yang baru maupun lama dalam populasi pada suatu waktu tertentu. Jadi apa bedanya antara insidensi dan prevalensi tadi? Kalau insidensi itu dia lebih menunjukkan ke laju atau tren dari kasus tersebut. Sedangkan prevalensi di sini menggambarkan beban total penyakit. Jadi gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru di sini ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu di kelompok masyarakat. Pada perhitungan angka prevalensi digunakan jumlah penduduk tanpa perhitungan orang yang kebal atau penduduk yang memiliki resiko, sehingga dapat dikatakan bahwa angka prevalensi sebenarnya bukanlah suatu rate yang murni, karena penduduk yang tidak mungkin terkena pun di sini juga dimasukkan ke dalam perhitungannya. Di mana rumus dari prevalensi rate adalah di sini kita bisa lihat prevalensi itu sama dengan jumlah total kasus per jumlah total populasi dikali dengan K atau konstanta tadi. Untuk yang periode prevalensi ini mengukur prevalensi dalam periode tertentu. Jadi ya, jumlah penderita lama baru penyakit ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Nilai periode prevalence rate ini hanya digunakan untuk penyakit yang sulit diketahui saat munculnya, misalnya pada penyakit kanker atau kelainan jiwa. Jadi kalau yang insidensi tadi itu lebih prefer untuk penyakit menular, kalau yang prevalensi ini lebih prefer untuk penyakit yang tidak menular atau degeneratif. Contohnya adalah jika populasi 1.000 orang terdapat penyakit 100 penyakit pada tanggal tertentu, maka tadi jumlah total kasus per jumlah total populasi dikali dengan 100%, maka jawabannya adalah 10%. Jadi angka prevalensi 10%.
Nah, ini yang poin prevalen. Bedanya adalah di sini uh, sesuai penyakit di suatu dibagi dengan jumlah penduduk pada saat itu. Jadi bedanya dengan variable tadi, di sini ada jangka waktu yang bersangkutan, sedangkan yang poin itu adalah pada saat itu juga. Di mana manfaatnya sini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Selanjutnya ada mortalitas. Mortalitas ini adalah ukuran untuk menunjukkan jumlah kematian dalam populasi. Ukuran ini sangat penting memahami status kesehatan masyarakat dan mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi. Jadi di sini ada beberapa jenis atau macam dari mortalitas. Ada yang pertama itu ada crude death rate atau yang disingkat sebagai CDR, di mana yang tujuannya adalah mengukur jumlah kematian total tanpa memperhitungkan faktor usia maupun jenis kelamin. Jadi angka kematian kasar. Terus ada perinatal mortality rate, angka kematian perinatal, mengukur jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan juga masa nifas. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama ada crude death rate tadi yang angka kematian kasar adalah jumlah semua kematian yang ditemukan dalam jangka suatu tertentu, terserah itu berapa, biasanya umumnya 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan. Jadi rumusnya adalah di situ CDR adalah jumlah kematian per jumlah total populasi dikali dengan konstanta. Selanjutnya ada perinatal mortality rate. Rumusnya adalah jumlah kematian ibu per jumlah kelahiran hidup dikali 100.000. Selanjutnya ada neonatal mortality rate. Di sini adalah mengukur jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Di mana tujuannya adalah tinggi rendahnya usaha perawatan postnatal, terus juga program imunisasi, pertolongan persalinan, penyakit infeksi terutama saluran napas bagian atas atau ISPA. Di mana rumusnya di sini adalah jumlah kematian bayi yang di bawah umur 28 hari tadi dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikali dengan konstanta. Selanjutnya ada infant mortality rate. Nah, ini kalau yang tadi itu 28 hari, kalau yang infant, ini neonatal, ini yang infant. Infant ini catatannya adalah umur bayi itu 0 sampai dengan 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Jadi pengalinya itu sudah ditentukan di sini, yaitu 1.000. Jadi konstantanya itu adalah 1.000 kelahiran hidup. Manfaatnya adalah sebagai indikator sensitif terhadap derajat kesehatan masyarakat karena status kesehatan masyarakat kita itu ditentukan oleh salah satunya parameter pentingnya adalah kematian anak dan juga kematian pada ibu. Selanjutnya ada under five mortality rate. Nah, ini kalaunya anaknya sudah berada di balita ya, di mana umurnya sudah di bawah 5 tahun. Terus ada post neonatal mortality rate, angka kematian pasca neonatal diperlukan untuk menelusuri kematian di negara yang belum berkembang, terutama pada wilayah tempat bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya akibat malnutrisi, defisiensi nutrisi, dan juga penyakit infeksi. Nah, rumus ini seringkali digunakan oleh peneliti luar untuk bisa melakukan penelitian terhadap negara-negara berkembang seperti Pakistan, India, Indonesia, dan Thailand, terus lain-lain. Di mana ini sangat banyak sekali publikasi jurnal yang menggambarkan eh,
angka kematian maupun angka pertumbuhan yang ada di negara-negara berkembang tersebut. Terus ada fatal death. Di sini kematian janin, penggunaannya sama, istilahnya itu lahir mati. Kematian janin adalah kematian yang terjadi akibat keluar atau dikeluarkannya janin dari rahim, terlepas dari durasi kehamilannya jika bayi tidak bernapas atau tidak menunjukkan tanda-tanda vital lain. Ada MMR, maternal mortality rate atau angka kematian ibu. Age specific mortality rate, kalau yang kita ingin menghitung angka spesifik atau dengan usia spesifik, misalnya dengan, kalau kita bisa lihat di sini, DX jumlah kematian yang dicatat dalam 1 tahun untuk golongan umur tertentu, misalnya lansia, remaja, dan seterusnya. Terus ada cause specific mortality rate atau CSMR, jumlah seluruh kematian karena satu sebab penyakit dalam jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Selanjutnya ada case fatality rate, adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena satu penyebab penyakit tertentu dalam 1 tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Biasanya ini pada dalam mengukur penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular. Nah, ada beberapa sumber kesalahan dalam pengukuran. Dalam epidemiologi, kesalahan pengukuran ini dipengaruhi keakuran datanya itu dari sumber kesalahannya, misalnya adalah data yang tidak representatif atau eh, tidak memiliki bentuk representasi yang baik dalam menjelaskan datanya. Selanjutnya, data tidak diperoleh melalui survei acak, ya. Jadi memanfaatkan data hasil survei khusus pengambilan responden secara tidak acak, jadi tidak memenuhi syarat randomisasi. Jadi dalam menentukan sebuah kejadian harus menggunakan randomisasi atau syarat secara acak. Jadi makanya dalam penelitian itu tidak boleh responden itu terjadi adanya intervensi. Memanfaatkan data dari hasil survei khusus dan sebagian responden tidak memberikan jawaban atau drop out. Nah, itu juga menjadi masalah. Terus ada juga dikarenakan adanya bias, di mana bias pengumpulan data, misalnya alat ukur yang tidak standar atau tidak terkalibrasi bisa mengakibatkan data yang dikumpulkan salah. Terus bisa juga bias dari responden, misalnya perbedaan persepsi atau kesediaan menjawab. Makanya untuk dapat menjawab sebuah kuesioner atau survei itu didampingi supaya apabila terjadi kebingungan akan istilah dalam kuesioner itu bisa dapat dijawab pertanyaannya. Jadi pada kesimpulannya, epidemiologi ini memberikan alat ukur atau rumus bagaimana cara memahami kondisi kesehatan masyarakat melalui ukuran morbiditas dan juga mortalitas tadi. Dengan memahami insidensi dan juga prevalensi dan berbagai angka kematian, kita dapat merancang kebijakan kesehatan berbasis data. Nah, seluruh bentuk rumus yang ada di sini sebenarnya sudah diterapkan dalam laporan Riskesdas kita, di mana kalau kita melihat laporan Riskesdas itu, angka yang dipaparkan ke kita itu sudah dalam bentuk rasio atau rate, di mana kita sudah dapat langsung mengambil kesimpulan dari representasi data yang disediakan oleh pemerintah, sehingga eh, pemerintah daerah maupun lembaga kesehatan itu sudah dapat mengambil kebijakan dari data sekunder tersebut. Tetapi apabila ternyata lembaga kesehatannya maupun dinas kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit ingin melakukan pengukuran sendiri, maka angka maupun rumus-rumus inilah yang digunakan dalam menghitung mortalitas, prevalensi, dan insidensi yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.
Epidemiologi ini kaitannya dengan kebijakan maupun strategi yang harus secepatnya diambil dikarenakan evidence base maupun bukti lapangan yang kita miliki berdasarkan perhitungan yang sudah ditentukan. Baik, materi saya sampai di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada grup sehingga saya akan bisa menjawab pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kedua hari ini tidak ada kuis ya Bapak dan Ibu ya, dan juga tidak ada tugas. Saya ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mengisi absensi perkuliahannya. Baik, saya tutup perkuliahan saya hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.